Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang bisa menjumpai sahabat kampus semuanya untuk pertemuan ke-11 mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan materi nilai-nilai hukum. Pada pertemuan yang lalu atau video yang lalu, kita telah mempelajari fungsi dan peran hukum di dalam masyarakat, yang di dalamnya terdapat fungsi dan peran keadilan. Adalah suatu keniscayaan bahwa keadilan itu merupakan nilai yang penting di dalam hukum. Namun demikian, ternyata hukum tidak hanya berbicara tentang keadilan saja, atau dengan kata lain, keadilan saja tidak cukup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 nilai dalam hukum. Sehingga untuk dapat menilai keabsahan suatu hukum, kita tidak dapat hanya melihat dari perspektif keadilan dari peraturannya saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lainnya. Nah, nilai-nilai apa saja yang dimaksud? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Oke, kita masuk nilai-nilai hukum. Menurut seorang filsuf dan juris berkebangsaan Jerman yang bernama Gustav Radbruch, terdapat 3 nilai dasar yang terkandung di dalam hukum, yaitu yang pertama keadilan, Gerechtigkeit, kemanfaatan atau kegunaan, Zweckmäßigkeit, dan kepastian hukum, Rechtssicherheit. Radbruch menyatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan satu sama lain. Demikian juga ketika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai suatu nilai, ia akan menggeser nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebab nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kemanfaatan, karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Sehingga kita harus dapat mengkompromikan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Dalam artian serasi, seimbang, dan selaras. Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya baru merupakan satu segi saja. Ia bukan merupakan satu-satunya penilaian final atau penilaian akhir dari sebuah hukum. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh satu peraturan, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum, atau dari sudut pandang peraturannya saja, maka sebagai suatu nilai, ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, karena yang terpenting dari nilai kepastian hukum itu adalah peraturan itu sendiri. Berkenaan dengan apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat, hal tersebut di luar pengutamaan dari nilai kepastian hukum. Nilai kepastian hukum tidak lihat soal keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Demikian pula ketika kita lebih cenderung berpegang pada nilai kemanfaatannya saja, maka sebagai suatu nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan. Karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan adalah kenyataan apakah hukum itu bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Ya, utilitas. Ya, begitu. Nah, menyelaraskan peraturan hukum dengan realitas di dalam masyarakat, Werkelijkheid, bukanlah merupakan persoalan yang mudah. Karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum tadi. Oleh karena itu, dalam kenyataannya tidak selalu mudah untuk mengusahakan keselarasan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan berpengaruh terhadap efektivitas keberlakuan peraturan hukum di dalam masyarakat. Misalnya, seorang pemilik rumah menggugat seorang penyewa rumah ke pengadilan
karena penyewa rumah tidak mau mengosongkan rumah yang ia sewa, meskipun masa kontraknya sudah habis. Nah, penyewa beralasan bahwa ia belum mendapatkan rumah pengganti yang lain. Apabila ditinjau dari sudut kepastian hukum, si penyewa harus mengosongkan rumah itu, karena waktu kontrak memang sudah habis dan sudah semestinya dia keluar dari rumah itu. Namun apakah alibi si penyewa telah mencerminkan keadilan? Atau mengusir dari rumah merupakan suatu keadilan bagi si pemilik rumah? Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan, memberi kelonggaran, misalnya selama 6 bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut sembari mencari rumah baru untuk dia tinggal. Nah, hal di atas merupakan wujud dari kompromi atau keselarasan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan. Begitu juga ada nilai manfaat yang dirasakan oleh penyewa yang memang harus mengosongkan rumah tersebut. Adalah suatu kelaziman bahwa kita melihat efektivitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu selalu didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi contoh di atas menunjukkan bahwa ketika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Berbicara mengenai nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah semata-mata mematuhi peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, bagi praktisi, mereka hanya melihat pada peraturan perundang-undangannya saja, atau melihat dari sumber hukumnya saja. Apa yang dikatakan pasal, maka itulah yang harus diberlakukan. Padahal, undang-undang itu tidak selamanya sempurna, dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum di dalam masyarakat secara tuntas. Ada kalanya, undang-undang itu tidak lengkap, atau ada kalanya undang-undang itu memang tidak tersedia, ada kekosongan hukum di situ, ataupun ada tetapi tidak sempurna undang-undangnya. Nah, keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara yang tengah ditanganinya. Namun demikian, dalam menjalankan fungsinya, yaitu menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak selesai sama sekali. Hakim harus mencari solusi yang adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum. Itu poinnya. Maka dari itu, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan atau harmonisasi antara nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan di dalam hukum. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, ada 3 nilai dasar hukum tadi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Norma hukumnya, hak dan kewajiban. Kemudian norma hukum untuk kepastian hukum, kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian ya, sewa yang telah disepakati. Ini contohnya yang sewa menyewa tadi. Kemudian kemanfaatan, kewajiban memperhatikan kemanfaatan dari suatu perbuatan dalam perjanjian sewa. Kemudian ada pemahamannya yang di sisi sebelah kanan. Kawan-kawan bisa baca sendiri. Jadi kasus sewa rumah tadi kita coba petakan dengan nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Begitu. Nah, peta pikiran di pertemuan atau di video yang ke-11 ini adalah ada hubungan antara nilai-nilai dan norma hukum, juga kenyataan di dalam masyarakat, nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ada norma hukum, hak, kewajiban, tanggung jawab hukum akibat hukum, di sumber hukumnya, di sewa menyewa tadi, ya. Kemudian perbuatan hukum di dalam masyarakat, yaitu bertindak sesuai aturan, taat pada hukum, dan konsistensi terhadap peraturan, atau konsistensi peraturan yang tidak sering berubah-ubah. Ini dia peta pikiran pertemuan atau video yang ke-11. Baik, kesimpulan untuk perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, A. Keadilan merupakan nilai yang penting di dalam hukum. Namun hukum tidak hanya berbicara tentang keadilan saja. B. Terdapat 3 nilai di dalam hukum, yakni keadilan,
nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan. C. Ketiga nilai yang dimaksud, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan haruslah dikompromikan secara proporsional, dalam artian selarasi, seimbang dan selaras tanpa mengutamakan salah satu di antara yang lainnya secara dominan. Dan D. Harmonisasi ketiga nilai tersebut akan mewujudkan hukum yang lengkap sesuai dengan cita-cita hukum. Ya, inilah kesimpulan pertemuan kita yang ke-11. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, insya Allah. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.